Assalamualaikum dulur, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu teori yang bisa dihubungkan dengan fenomena penyiaran. Fenomena penyiaran itu bisa dilihat dari sejumlah teori. Ada teori komunikasi linear, ada teori komunikasi sirkular dan seterusnya dan sebagainya. Salah satu yang bisa dipakai juga atau yang bisa dihubung-hubung atau dikait-kaitkan juga adalah teori use and gratification ya. Bagaimana media massa itu digunakan sebagai pemuas kebutuhan. Hal ini bisa dilihat dalam banyak literatur. Salah satunya literatur yang ditulis oleh Joseph Dominic, judulnya The Dynamic of Mass Communication. Ini tentang use and gratification. Bahwa orang-orang itu memakai media massa, termasuk diantaranya menggunakan media massa, mengonsumsi apa yang disampaikan oleh media massa, termasuk radio, televisi, itu karena paling tidak karena 4 hal, bisa jadi lebih. Tetapi ini hanya pemantik saja bahwa ada upaya untuk memuaskan diri dengan media massa, yaitu ada 4 paling tidak. Yang pertama, karena kehausan akan pengetahuan. Nah, di sini fungsi media massa yang informatif, edukatif juga, informatif edukatif. Karena dengan informasi yang edukatif dan dengan informasi yang edukatif dan konten-konten yang informatif begitu ya, berarti pengetahuan atau wawasan dari pemirsa itu bisa bertambah. Yang kedua, karena pemirsa itu butuh hiburan, maka itu di media-media penyiaran, baik itu radio, televisi. Kalau di televisi jelas ya, banyak sekali konten-konten yang menghibur, misalnya oleh artis-artis begitu, baik itu musik, baik itu talk show, baik drama, baik itu film dan sebagainya yang ada di media penyiaran, di televisi. Misalnya di radio itu seringkali penyiarnya adalah orang-orang yang lucu misalnya. Selain mendapat informasi, juga mendapat hiburan dari penyiar-penyiar yang lucu itu, kalau kita perspektifnya radio. Selain itu, masyarakat juga butuh asupan dari media massa karena kepentingan sosial. Bagaimana masyarakat itu tidak bisa menjangkau seluruh muka bumi ya, tetapi dengan media massa mereka bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan yang kemudian dipakai dalam interaksi sosial. Bisa jadi bahan pembicaraan. Di situ yang disebut Dominic, bahwa media massa itu bisa berfungsi sebagai katalisator kepentingan sosial pemirsanya. Pemirsa melahap isi dari media massa, isi dari konten-konten penyiaran di radio dan televisi sebagai bahan untuk berdiskusi di lingkup sosialnya masing-masing. Yang keempat adalah untuk pelarian. Dominic bilang bahwa orang-orang memakai atau menggunakan asupan dari media massa ini untuk pelarian. Hal-hal seperti ini, maksudnya pelarian itu misal kalau sumpek bisa mengonsumsi, melihat melihat konten-konten di media. Selain itu juga begini, ini bisa dikaitkan dengan fenomena kekinian ya. Contohnya ketika kita senang dalam salah satu kutub isu, maka kita akan mencari media-media yang memberitakan kutub isu tersebut. Sementara media ini bisa jadi menghina-dina kutub isu yang lain. Contohnya begini, ketika saya pro pemerintah, maka saya akan mencari media-media atau konten-konten, baik itu di media massa apapun termasuk di radio dan televisi, yang isinya pro pemerintah. Itu pelarian saya. Lalu saya ke sana, terus terjadi namanya ruang gema, echo chamber. Jadi itu adalah pelarian saya. Saya hanya akan menikmati media massa yang pro pemerintah. Begitu pula apabila saya kontra dengan pemerintah, saya terpuaskan dengan media-media massa termasuk radio dan televisi atau media massa apapun itu yang kontra pemerintah. Pelarian saya ketika saya dicecar atau diserang oleh orang-orang ataupun media-media yang pro pemerintah, maka saya masih ada media massa yang sangat saya cintai, yaitu media massa yang kontra pemerintah.
Nah, disinilah yang disebut pelarian ya. Kegunaan media massa sebagai pelarian, baik itu yang sifatnya psikologis karena saya sumpah, saya melarikan diri atau escapism gitu. Upaya melarikan diri saya adalah dan mengonsumsi media massa. Atau kalau dikontekstualisasikan dengan era kekinian, maka saya mencari media massa yang sesuai dengan kiblat saya. Misalnya yang tadi itu, tidak hanya masalah pemerintah, tidak hanya soal pro dan kontra pemerintah, tetapi juga soal aliran keagamaan. Misalnya ketika saya kiblat saya adalah mazhab A misalnya, maka saya akan mencari terus ke informasi di kanal-kanal mazhab A, termasuk radio, termasuk televisi. Ketika saya mazhab B, saya akan fokus di kanal-kanal atau radio atau televisi yang selalu menyiarkan mazhab B. Nanti kalau saya diserang oleh mazhab A, maka saya tetap punya radio, televisi atau media kesukaan saya di mazhab B. Dan kadangkala apa yang saya dapat di mazhab B inilah yang kemudian saya bisa pertentangkan dengan mazhab A. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.